Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Rahmat. Seperti biasa, selalu dibantu dan didampingi oleh Bu Mariati. Bagaimana kabarmu hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, kalau dalam keadaan baik. Semuanya sehat? Luar biasa. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita ketemu lagi, kita bersama-sama lagi untuk belajar bersama, ya. Nah, anak-anak semuanya, karena kita bisa belajar bersama lagi, tentu kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Kita bisa aktivitas, itu pertanda bahwa kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita harus bersyukur kepadanya. Dengan apa? Dengan selalu berbuat baik, selalu beribadah sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Dan tentu meninggalkan apa yang menjadi larangan dari agama kita masing-masing. Anak-anak semuanya, jangan lupa kita harus tetap berbakti kepada ayah ibu di rumah, taat patuh pada ayah bunda di rumah, ya, pada adik, pada kakak, kepada saudara, kepada teman. Kita harus saling menghargai, saling menghormati supaya tercipta kerukunan di lingkungan kita masing-masing. Anak-anak semuanya, sebagai ungkapan rasa syukur kita, yuk kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing untuk mengawali belajar kita hari ini. Dengan harapan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami, bisa kita mengerti, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita lanjutkan belajar kita. Kita akan belajar pada tema yang ketiga, subtema 1, pembelajaran yang ke-5. Nah, anak-anak, kalau di bukumu itu berada di halaman 41, ya. Nah, baik anak-anak semuanya, mari kita ulas bersama apa yang ada di buku kita, ya. Nah, tentu anak-anak, ketika kita belajar, kita melakukan apa saja, maka kita harus mempunyai tujuan terlebih dahulu. Akan saya sampaikan tujuan belajar yang sudah saya susun bersama Bu Mariati. Nah, tujuan pembelajaran hari ini sebagai berikut. Setelah nanti anak-anak mengikuti pembelajaran, diharapkan yang pertama anak-anak dapat mengidentifikasi informasi dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet dengan tepat. Yang ketiga, menyusun informasi tentang benda-benda yang terbuat dari materi bahan kaca, logam, dan karet dengan tepat. Yang keempat, menceritakan pengalamannya melakukan musyawarah. Yang kelima, mengenal konversi satuan panjang. Kemudian yang keenam, mempraktikkan pengukuran dengan tepat. Nah, itu anak-anak semuanya yang akan kita capai tujuan belajar kita pada kesempatan hari ini. Maka anak-anak semuanya, supaya tujuan belajar kita ini bisa tercapai dengan baik, maka harus memperhatikan dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Yuk, sekarang kita mulai bersama belajar kita hari ini, tentu dengan penuh semangat, karena semangat
pasti bisa. Ya. Anak-anak semuanya, sekarang yuk kita dengarkan Bu Mariati akan membacakan teks yang ada di buku. Ya, silahkan. Perhatikan anak-anak, tadi anak-anak bisa juga mengikuti dengan membuka halaman 41, ya. Ya, perhatikan. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik, kan anak? Ya, di rumahmu ada enggak benda yang terbuat dari selain kayu, kertas, plastik? Kamu bisa mengamati di rumahmu, ya. Nah, kalau sudah, tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Jadi selain dari kayu, kertas, plastik itu benda apa saja. Nah, sebutkan nama benda-benda yang kamu lihat atau yang dihasilkan. Nah, di sini Bu Mar akan menjelaskan, yaitu benda dari kaca. Ada benda-benda yang terbuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkok, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air, anak-anak, dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Ya, sekarang benda yang dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam, anak-anak? Ya, di rumahmu ada enggak benda yang terbuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain yaitu panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, memiliki sifat yang kuat, dapat dibentuk dan menghantar panas yang baik. Ya, itu benda logam. Sekarang anak-anak, benda yang terbuat dari karet, anak-anak perhatikan, ya. Perhatikan penghapus pensil. Pernah ya kamu ya melihat penghapus pensil atau penghapus yang tidak melekat di pensil? Benda itu terbuat dari apakah penghapus itu? Ya, penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lain yang dibuat dari karet antara lain ban. Ya, ada ban mobil, ban sepeda, ban motor, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Ya, mari kita berdiskusi bersama-sama. Ya, anak-anak semuanya, itu tadi penjelasan dari Bu Mariati ya, dibaca sekaligus sudah dijelaskan terkait dengan benda yang terbuat dari logam, benda yang terbuat dari kaca, dan benda yang terbuat dari karet. Nah, anak-anak, sekarang ini benda yang terbuat dari karet. Mari kita lihat bersama, ya. Ini aja sepatu ini. Ada apa ini yang buat renang, Bu ya? Nah, sepatu renang ini biasanya. Nah, yang buat
kemudian ada ban, ini semuanya dibuat dari karet. Kenapa karet kok bisa dibentuk sedemikian mudahnya? Nah, karena karet mempunyai sifat yang mudah dibentuk. Kemudian anak-anak, karet juga ini tidak tembus dengan air atau yang bisa dikenal dengan kedap air. Ya, dikenal dengan kedap air. Ini karet. Kemudian di samping itu karet kuat, tapi lentur, nggak seperti logam. Kalau logam kuat tapi keras, nggak bisa dibengkokkannya, agak susah. Kalau karet ini gampang, dari lentur, jadi cocok untuk ban kendaraan, untuk sepatu, jadi kaki kita bisa bergerak dengan nyaman. Coba bayangin kalau sepatu ini terbuat dari besi atau dari logam, mungkin kaki kita nggak bisa berjalan dengan nyaman kayak robot. Tapi ketika dengan karet yang lentur ini, maka kita bisa berjalan dengan nyaman, dengan enak. Nah, penghapus ini, kalau penghapus ini dari besi, sobek semua kertas kita, buku kita sobek. Nah, dengan karet sehingga bisa lebih enak, lebih mudah untuk digunakan. Nah, anak-anak semuanya, setelah kita membaca itu, maka kita akan memperhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita amati bersama, adakah benda yang terbuat dari kaca, dari logam, atau dari karet? Tulis di sini. Yuk kita coba bersama-sama. Nah, saya punya gambar meja. Nah, benda yang terbuat dari meja. Di rumahmu ada meja kan? Ada, ya. Di rumah saya juga ada. Kalau di tempat saya meja ini terbuat dari kayu. Mungkin juga bisa di rumahmu dari karet ya, atau mungkin dari plastik. Kalau dari karet nanti mesti itu meja yang terbuat dari bahan bekas itu kan dari karet. Ya, tapi yang banyak dipakai dari kayu, dari plastik, besi, dari plastik, dari meja. Nah, kalau di rumahnya Pak Ahmad dari kayu, ya. Kemudian penggorengan, ada nggak yang penggorengan dibuat dari kayu? Nggak ada ya. Nah, ini dibuat dari logam. Kemudian ban sepeda, ini dibuat dari karet. Kemudian gelas dibuat dari kaca. Dan yang terakhir yang ada pagar rumah, ya, bagian depan ini terbuat dari logam. Nah, anak-anak semuanya sekarang dicari, kamu coba dicari benda-benda di sekitarmu yang lain. Selain meja ini masih ada banyak sekali. Saya tahu rumahmu banyak sekali benda-bendanya, sehingga tentu bahan pembentuknya juga bermacam. Anak-anak semuanya, mari kita lanjutkan. Ya, di sini ada bahan pembentuk benda. Di judul dari bacaan tadi adalah bahan pembentuk benda. Nah, bahan pembentuk benda itu ada apa saja? Ada plastik, ada kertas, ada kayu, juga ada kaca. Kemudian yang kita bahas saja ada apa? Logam, ada karet. Nah, sekarang yang sini kita isapa dulu. Iya, kita hasil logam, kemudian sini karet. Nah, sekarang kita bahas yang benda dari kaca dulu. Sifat bahannya apa ini? Kita bahas tentang kaca. Nah, kaca itu mempunyai sifat kedap air. Yang kedua, kaca itu tembus cahaya. Nah, jadi kita bisa melihat keluar. Kalau di dalam ruangan itu walaupun ada kacanya tetap bisa kita lihat keluar karena tembus cahaya. Cahaya juga bisa masuk ke dalam ruangan. Nah, kemudian contohnya apa? Gelas untuk minum kita. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Ya, kaca mobil ya. Kaca jendela rumah. Jendela rumah. Kalau kaca mobil terbuat dari logam, waduh nggak bisa kelihatan. Nanti nggak bisa lihat jalan. Nah,
Kemudian benda yang terbuat dari logam. Sifat bahannya seperti apa? Yang pertama kuat. Yang kedua mudah dibentuk. Nah, bisa dibentuk. Yang ketiga apa? Menghantar panas. Ya sebenarnya masih ada sifat yang lain lagi, tapi tidak kita sampaikan secara detail. Ya, silahkan anak-anak bisa dicari lagi. Ya. Kemudian contohnya apa? Penggorengan. Nah, ini contohnya panci. Ya. Apalagi rangka mobil. Banyak contoh-contohnya, tapi para ngasih satu aja. Kemudian yang berikutnya adalah karet. Nah, sifat bahannya karet apa? Kedap air juga. Kemudian lentur. Jadi bisa dibengkok-bengkokkan dengan mudah. Ya. Kemudian yang berikutnya mudah dibentuk. Nah, contohnya ban sepeda. Bayangin kalau ban sepeda ini terbuat dari logam. Nggak bisa mantul. Ketika ada jalannya yang berlubang, bludak gitu. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak semuanya, yuk setelah kita ulas kembali bacaan tadi, anak-anak tentunya ketika sudah selesai mengamati keadaan di rumah, pasti kita melakukan musyawarah dengan anggota keluarga kita. Kemarin anak-anak kan melihat lingkungan rumah, ya, mengamati lingkungan rumah. Kemudian saya minta untuk berdiskusi kepada ayah, ibu, kepada semua keluarga untuk menentukan bagaimana langkah kita untuk menjaga kebersihan di lingkungan rumahmu. Kan begitu Kak kemarin di pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Rahmat, apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah? Nah, yang kedua, mengapa kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah? Kenapa? Kalau musyawarah diem saja repot ya Bu ya. Semuanya diem saja, hanya pimpinannya saja. Ya nggak usah musyawarah saja. Pendapatnya hanya satu orang. Jadi musyawarah ya harus semuanya bisa berpendapat. Nah, kemudian apa yang terjadi jika hanya satu atau dua orang saja yang memberikan pendapat? Kemudian apakah kita boleh memaksakan pendapat saat bermusyawarah? Tulislah pengalamanmu tentang musyawarah. Apakah menurutmu musyawarah sudah berjalan dengan lancar? Nah, ini silahkan dijawab pertanyaan ini. Ya. Nah, anak-anak semuanya, kita setelah bermusyawarah, setelah mengungkapkan musyawarah, kita tentu tadi memperhatikan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat apa saja yang ada di rumah, barang-barang yang ada di sekitar kita. Nah, di sini penggaris itu tidak mungkin dibuat dari kaca, tapi biasanya penggaris dibuat dari logam, dibuat dari plastik, atau dibuat dari kayu. Kenapa kok tidak dari kaca? Karena kaca mempunyai sifat mudah patah. Kalau mudah patah untuk mengukur, nanti patah nggak jadi untuk ukur, ya. Nah, sekarang anak-anak, dalam penggaris itu ada satuan yang namanya satuan panjang. Nah, ada yang kecil-kecil itu milimeter, kemudian ada sentimeter, dan ada meter. Biasanya penggaris panjangnya 1 meter biasanya. Ya. Nah, sekarang meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan panjang meter, sentimeter, dan milimeter?
Iya, tentunya dapat. Pasti itu bisa. Nah, sekarang 1 meter sama dengan berapa sentimeter? 1 meter sama dengan berapa milimeter? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, ini yang dinamakan hubungannya. Hubungannya itu ini. Ternyata anak-anak semuanya, 1 meter itu ada 100 cm. Kemudian 1 meter itu ada 1000 mm. Nah, anak-anak semuanya, supaya kita lebih jelas, ini dari mana Pak menghitungnya, bagaimana kok bisa begini? Yuk sekarang perhatikan baik-baik. Ini satuan panjang baku ya. Yang paling atas ini kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan yang paling bawah paling kecil adalah milimeter. Anak-anak semuanya, ketika anak-anak melihat tangga satuan ini, maka cara mengoperasikannya itu tidak susah, alias gampang bingit ya, gampang banget. Kalau naik dari milimeter sama dengan 1000 mm sama dengan berapa sentimeter ya? Nah, itu naik 1000 dibagi 10 atau dibuang nolnya 1. Nah, nggak usah repot-repot Bu. Iya. 1000 dibuang nolnya 1 menjadi 100 cm. Nah, jadi kalau naik 1 tangga dibuang nolnya 1. Naik 1 tangga dibuang nolnya 1. Aslinya sebenarnya dibagi 10. Iya. Tapi gampangnya supaya anak-anak nggak bingung, setiap 1 tangga dibuang nolnya 1 di belakangnya. Atau dibagi 10. Iya, yang benar sebenarnya caranya dibagi 10 Ibu. Sebenarnya dibagi 10. Tapi untuk mempermudah anak-anak berpikir, nolnya dihilangin 1 aja. Karena 10 nolnya 1. Iya, dihilangin 1 aja. Setiap naik tangga 1, nolnya dibuang 1. Naik tangga 1, dibuang 1, nolnya 1. Jadi seperti itu. Karena apa? Naik kan berat. Nanti kalau semakin tinggi bebannya banyak, nanti keberatan. Buangin satu-satu aja Bu ya. Nah, ditaruh di setiap tangga 1. Ini 1000 di sini. Ke sentimeter, 1000 diambil nolnya 1 di belakang atau dibagi 10. Nah, maka tinggal 100. 100 naik 1 tangga ke desimeter. Nah, nolnya tinggal di sentimeter 1 menjadi tinggal 10. Nah, 10 naik lagi 1 ke meter. Nah, meter ini yang ditanyakan tadi. Nah, menjadi tinggal 1. Gitu ya. Jelas ya. Jadi setiap naik 1 tangga dibagi 10 atau mudahnya dihilangkan nolnya 1 yang paling belakang. Begitu pula sebaliknya, ketika turun maka nolnya yang kemarin ditinggal diambil lagi 1 meter ke desimeter. Maka kalau 1 meter ada berapa desimeter? Ya berarti ada 10. Ada berapa sentimeter? Ada 100 karena ada 2 nol di belakangnya. 2 tangga, 2. Nah, ada 2 tangga di berarti belakangnya. kali 100. Kali 100. Ke desi kali 10, kali 10 lagi, berarti kali 100. Ke milimeter, tambah dikalikan 10 lagi, menjadi 1000. Jelas ya sampai sini anak-anak ya. Jadi kalau naik dibagi 10, kalau turun dikali 10. Turunnya 1 tangga loh Pak. Iya, 1 tangga. Ya. Nah, alamat maksudnya turunnya ya tetap 1 tangga. Setiap 1 tangga. Turun 2 tangga berarti 100. Ya. Bagi 100. Ya. Nah, 2 tangga berarti 100. Kalau 3 tangga berarti 1000. Kali 1000. Nah, gitu. Ya, jelas ya. Nah, anak-anak semuanya, yuk sekarang kita lanjutkan bersama. Ini kita akan mencoba mengukur sebuah pita. Nah, ini
Benny mengukur panjang pita 5 meter lebih 30 cm. Nah, sekarang berapa panjang pita dalam satuan cm? Nah, 5 meter ditambah 30 cm. 5 meter itu sama dengan 500 cm. Ya. Kan 1 meter tadi 100 cm. Nah, 5 meter itu sama dengan 500 cm. Pak, mengapa kok 500, Pak? Iya, karena tadi dikalikan turunnya 2 tangga. Iya, Pak? Iya, turunnya 2 tangga. Jadi kali 100. Gitu, Pak? Iya, ditambah 02 ya. Nah, sekarang 30-nya utuh karena masih satuannya sama, centimeter. Sekarang ke bawah ke sini 500 cm ditambah 30 cm dalam satuan cm, maka ini tinggal menjumlahkan 500 tambah 30 sama dengan 530 cm. Nah, jadi anak-anak, panjang pita adalah 530 cm. Jelas ya sampai sini. Nah, ini saya kasih contoh yang kedua. Ini mobilnya Pak Romat ini. Oh, mobil Ayah Dayu ternyata bukan mobilnya Pak Romat. Iya. Nah, panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter adalah, nah sekarang ini dibalik dari tadi ya, 410 cm sama dengan 400 cm ditambah 10 cm sama dengan 400, ini sama dengan 4 meter ditambah 10 cm. Maka panjangnya mobil Ayah Dayu adalah 4 meter lebih 10 cm. Oke, jelas anak-anak ya. Nah, sekarang yuk kita tanya Pak. Gimana? Itu 400 cm. Kok bisa menjadi 4 meter, Pak? Ya. Kita kembali ke tadi. Ya. Bagi 100. Kan tadi seperti tangga tadi. Ya. Habis senti, desi, terus meter. Berarti naik 2 tangga ya, Pak? Iya, karena naik 2 tangga maka dibagi 100. Berarti 400 dibagi 100 hasilnya 4 meter itu ya, Pak? Iya. Oh iya. Jelas ya anak-anak ya? Iya, Pak. Nah, baik anak-anak semuanya. Yuk sekarang kita berlatih kalau sudah jelas. Iya, ini. Nah, nomor 1, 200 cm sama dengan berapa? Nah, kemudian 500 cm sama dengan berapa meter? Kemudian 6 meter sama dengan berapa centimeter? Dan seterusnya. Ini dikerjakan di buku kotak kecil. Nah, matematikamu di buku kotak. Dan setelah anak-anak tahu seperti ini, sudah bisa. Sekarang Pak Rahmat pengen anak-anak melakukan aktivitas di rumah. Perhatikan, aktivitasnya apa? Aktivitas mengukur benda-benda yang ada di rumahmu masing-masing. Nanti jawabannya pasti berbeda-beda, ya. Perhatikan gambar benda yang harus kamu ukur. Ukurlah bagian benda sesuai gambar. Nah, kemudian tulis perkiraanmu terlebih dahulu. Ukuran hasil tebakanmu tanpa menggunakan benda. Jadi nanti saya suruh nebak dulu. Kemudian ukurlah dengan menggunakan alat ukur, kayak meteran atau pakai penggaris boleh. Lengkapi tabel di bawah ini dengan baik. Nah, ini dia tugasnya. Pintu, kamu tebak dulu di sini. Di sini. Tingginya berapa? Ini. Tingginya berapa? Berapa meter?
Misalnya kamu tebak, oh 2 meter, oh 3 meter, wah silahkan. Terus misalnya lagi, oh 1 meter lebih 75 cm, nah silahkan. Nanti setelah itu, setelah kamu tebak dulu, kemudian kamu ukur. Nah, hasil pengukurannya dari sini ke sini, kamu tulis di sini. Nah, jelas dengan ya? alat ukur ya Pak? Iya, tentu dengan alat ukur. Ya, ini semuanya. Ukurannya pasti berbeda-beda Bu, karena pintunya berbeda-beda. Kalau pintunya Pak Rahmat kecil, kalau pintu rumahnya Bu Mariati lebar, ya berbeda-beda. Mejanya Pak Rahmat juga kecil. Mejamu mungkin lebih lebar dari meja punya Pak Rahmat kan begitu. Kalau kursimu mungkin lebih kecil dari kursinya Pak Rahmat kan. Dan sebagainya. Nah, jelas ya anak-anak ya. Nah, ini jangan papan tulis, ini papan yang ada di rumahmu, kamu misalnya punya apa ya. Nah, ini sebagai tugas untuk kalian. Nah, anak-anak semuanya, hari ini pembelajaran kita sampai sini dulu. Saya yakin anak-anak sudah paham semuanya. Oleh karena itu, yuk kita refleksikan terlebih dahulu apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Nah, kemudian anak-anak, bagaimana perasaanmu saat kegiatan membaca tadi? Mengerjakan soal-soal tentang bacaan. Kemudian, ya. Kemudian kegiatan apa yang paling kamu sukai? Ya. Kemudian yang berikutnya, informasi apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Terakhir, bagaimana caramu untuk mendapatkan informasi tersebut? Saya rekomendasikan harus mau membaca, mau juga bertanya, mau mencoba mengukur ya Pak ya. Iya, jadi harus berlatih, harus membaca, harus mau bertanya. Nah, itu. Nah, kalau anak pengen pinter itu harus dilakukan. Nah, baik anak-anak semuanya, saya kira pembelajaran kita hari ini sampai sini dulu. Ya, kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dengan harapan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. Selesai. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Pak Rahmat dan Bu Mariati minta maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian anak-anak, tak lupa terima kasih saya sampaikan ya, karena anak-anak sudah mau memperhatikan dan mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jangan lupa anak-anak, kalau kamu suka pada videonya, silahkan di like dan di share kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada grup sosial mediamu. Siapa tahu di sana ada teman-teman kita yang kebetulan juga di kelas 3 sehingga bisa belajar bersama-sama dengan kita. Dan terakhir, jangan lupa bagi yang baru bergabung pertama kali atau tombol subscribe-nya di bawah itu dilihat, tombol subscribe-nya masih berwarna merah, silahkan dipencet tombol subscribe-nya. Sekian dari Pak Rahmat. Dan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.